Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan lanjutkan kuliah kita. Kali ini kita akan masuk ke bab yang baru yaitu peluang. Oke, kita akan mulai dengan subbab yang pertama yaitu adalah eksperimen, ruang sampel dan kejadian. Kita mulai saja. Oke, pertama-tama kita akan mulai dengan memperkenalkan sebuah istilah yang namanya eksperimen. Suatu eksperimen adalah kegiatan dengan hasil yang dapat diamati ya. Nah, kemudian dari eksperimen ini ada yang namanya keluaran atau outcomes ya. Itu adalah hasil dari eksperimen. Nah, di sini ada 3 buah contoh. Yang pertama, eksperimennya adalah eksperimen melempar sebuah koin. Kemudian kita mengamati apakah kepala atau ekor yang muncul ya hasil dari pelemparan koin tersebut. Nah, outcomes-nya ya kepala atau ekor tersebut ya. Kemudian contoh yang kedua ya, eksperimennya adalah melempar sebuah dadu. Kemudian kita mengamati apakah nanti yang muncul di permukaan itu angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya, itu adalah outcomes-nya. Dan contoh ketiga di sini misalkan kita punya 100 buah alat ya, kemudian kita pilih satu alat dari 100 buah tersebut. Kemudian apakah alat yang kita ambil tersebut rusak atau tidak? Ya, jadi eksperimennya adalah mengambil suatu alat, menguji suatu alat ya. Outcomes-nya rusak atau tidak ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita juga perkenalkan di sini istilah berikut ini ya. Yang pertama adalah titik sampel. Titik sampel adalah suatu hasil dari eksperimen. Contohnya kalau tadi melempar dadu, titik sampelnya 1, nah itu titik sampel gitu ya, semacam itu. Itulah titik sampel. Kalau ruang sampel di sini adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan titik sampel dari suatu eksperimen. Jadi kalau titik sampel tadi 1 ya, itu adalah titik sampel, 2 juga titik sampel gitu ya. Nah, kalau yang namanya ruang sampel ya kita kumpulkan semua titik sampel ya, semua kemungkinan. Jadi ruang sampel ini himpunan yang isinya adalah titik-titik sampel ya, seperti itu. Kemudian yang namanya kejadian atau event adalah subhimpunan dari ruang sampel suatu eksperimen ya. Jadi kalau ruang sampel itu memuat seluruh titik sampel ya. Kalau kejadian ya dia adalah subhimpunannya ya dari himpunan ruang sampel tersebut. Nah, contohnya di sini deskripsikan ruang sampel yang berkaitan dengan eksperimen melempar sebuah koin dan mengamati apakah yang muncul kepala atau ekor ya. Kemudian setelah itu kejadiannya apa dari percobaan tersebut ya, dari eksperimen tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, outcomes-nya ya di sini kepala atau head, ekor atau tail ya. Di sini head kepala kita notasikan dengan huruf H, ekor kita notasikan dengan huruf T. Ya, jadi outcomes-nya adalah kepala dan ekor. Itu outcomes-nya ya. Jadi ruang sampelnya adalah semua kemungkinan ya, semua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu adalah kalau nggak kepala ya ekor. Ya, jadi di sini ruang sampelnya adalah himpunan S di mana anggotanya adalah H dan T ya. Di mana H ini adalah titik sampel, T juga titik sampel ya. Seperti itu. Nah, kemudian kejadian atau events adalah subhimpunan dari S. Kalau kita punya himpunan S, maka subhimpunannya itu adalah himpunan kosong ya. Himpunan yang hanya ada sebuah anggota yaitu himpunan H yang terdiri atas H saja anggotanya. Kemudian himpunan yang isinya hanya T saja dan kemudian S sendiri. Ya, jadi kejadiannya di sini ada 4 macam ya, kejadian dari eksperimen ini ya. Nah, di sini untuk himpunan kosong gitu ya. Di sini karena kan himpunan kosong dia tidak ada anggotanya gitu ya. Nah, ini berarti kejadian ini adalah kejadian yang mustahil, tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Jadi kejadian di mana kita melempar koin tidak ada yang keluar H atau T.
dua-duanya tidak pernah keluar ya, tidak mungkin terjadi gitu ya. Mungkin dalam hal ini adalah si koinnya berdiri gitu ya, jadi tidak H tidak T gitu ya. Jadi di sini kejadian yang mustahil gitu ya. Ya walaupun sebetulnya bisa saja ya berdiri koinnya gitu. Tapi di sini dalam hal ini ya koinnya tidak bisa berdiri ceritanya ya. Anggaplah seperti itu. Jadi himpunan kosong ini ya adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi, mustahil gitu ya. Sedangkan di sini kejadian S gitu ya, kejadian S ya itu yang anggotanya H dan T ini pasti terjadi. Ya, sudah pasti terjadi. Jadi kalau kita melempar koin, ya kalau nggak H ya T gitu ya. Kalau nggak kepala ya ekor gitu. Jadi S pasti terjadi ya. Dan himpunan kosong mustahil. Kalau misalkan yang si ini gitu ya, event yang H ini artinya adalah kejadian di mana dia keluarnya H gitu ya. Ya bisa terjadi bisa tidak kalau ini ya. Jadi kalau S itu yang pasti terjadi, himpunan kosong tidak mungkin terjadi. Sisanya ya bisa terjadi bisa tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Di sini tadi kan kejadian adalah himpunan gitu ya, subhimpunan dari ruang sampel. Nah, kalau misalkan kita punya dua buah kejadian, dua buah event, misalkan E dan F, nah kita iriskan ya. Jadi digabungkan ya. Pertama kita gabungkan. Jadi ya jadi seperti itu karena E dan F adalah himpunan gitu ya. Di bab sebelumnya minggu lalu sudah belajar mengenai himpunan kan. Nah, di sini kalau E dan F kita gabungkan ya jadi seperti itu ya ilustrasinya. Nah, kemudian karena E dan F ini juga adalah himpunan, maka kita bisa iriskan. Ilustrasinya seperti itu ya. Jadi E iris F ini ya anggotanya adalah ya ada di E dan ada di F juga gitu ya. Sekaligus terjadi gitu ya. Kejadian di mana ya terjadi di E, terjadi F juga gitu ya. Nah, kalau komplement ini kalau misalkan kita punya kejadian E itu yang lingkaran E komplement berarti komplement dari kejadian E ya yang di luar itu ya, di luar si lingkaran E ya, seperti itu. Sama seperti waktu kita belajar mengenai himpunan. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita punya eksperimen, melakukan eksperimen melempar sebuah dadu, kemudian kita amati angka yang muncul ya. Di sini misalkan S adalah ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya di situ himpunan 1 2 3 4 5 6 ya. Gitu ya, titik sampelnya ada 6 di situ ya anggotanya. Nah, misalkan di sini event E ya, kejadian E adalah munculnya angka 2 atau 4 atau 6. Ya, dan event F adalah munculnya angka 1 atau 3. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang pertama tentukan E gabung F, yaitu kejadian E gabung F adalah kejadian di mana event E yang terjadi atau event F yang terjadi. Kejadian di E atau kejadian di F terjadi. Kalau nggak di E ya di F gitu ya. Nah, jadi sini tinggal kita gabungkan saja ya. Jadi hasilnya 1 2 3 4 6. Ini maksudnya apa? Jadi kejadian E gabung F ini ya berarti adalah munculnya angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 6. Ya, ketika melempar dadu tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk E iris F gitu ya. Jadi ini harus kejadian E sekaligus kejadian F juga. Ya, nah di sini himpunan kosong ya, karena kita lihat kembali di situ tidak ada anggotanya yang sama ya di himpunan E dan himpunan F. Ya. Kalau event E ini adalah munculnya angka 2 atau angka 4 atau angka 6, event F adalah munculnya angka 1 atau munculnya angka 3. Nah, kita ingin dua-duanya terjadi kalau E iris F kan. Ya kalau kita melempar dadu gitu ya, kita ingin munculnya tuh 2 atau 4 atau 6 sekaligus 1 atau 3 gitu ya. Ya kan gak mungkin terjadi ya gitu.
kejadian sekaligus kejadian di F juga, nggak ada yang sama anggotanya ya. Jadi makanya di sini ya kejadian E iris F ini dia mustahil terjadi ya. Karena di E tadi kan genap ya. Angka yang muncul genap, yang di F itu muncul ganjil. Kan nggak mungkin ketika kita melempar dadu angka yang muncul sekaligus genap dan sekaligus ganjil gitu ya. Jadi ini adalah kejadian yang mustahil terjadi ya. Kemudian F komplement ini artinya kejadian di luar kejadian F, event F ya. Jadi kalau tadi F 13, jadi F komplement ini adalah kejadian di mana yang munculnya bukan event F gitu. Yaitu yang muncul selain F yaitu 2, 4, 5, 6 ya. Jadi F komplement adalah kejadian di mana kejadian F tidak terjadi ya. Seperti itu. Oke, ada yang namanya kejadian saling lepas, itu artinya E iris F adalah himpunan kosong. Sebagai contoh yang tadi ya, yang event E tadi 246, event F 13. Mereka irisannya himpunan kosong. Jadi ini disebut mereka berdua ini adalah event yang saling lepas, tidak ada irisannya ya. Oke, berikutnya kita ke soal sini. Misalkan kita lakukan sebuah eksperimen ya berupa melempar koin sebanyak 3 kali. Jadi koinnya kita lempar 3 kali ya, koinnya 1 tapi kita lempar 3 kali gitu ya. Kemudian dari masing-masing lemparan kita amati hasilnya ya. Lemparan pertama hasilnya kalau nggak kepala atau ekor. Lemparan kedua juga sama. Lemparan ketiga juga sama ya. Nah, deskripsikan ruang sampel dari eksperimen tersebut. Jadi hasilnya itu ya ada 3 ya barisan ya. Jadi karena 3 kali 3 kali melempar koin gitu. Nah, kita bisa menggunakan bantuan diagram pohon untuk mendapatkan titik-titik sampelnya ya. Nah, di sini kalau lemparan pertama kan 2 kemungkinan ya, kalau nggak H ya T. Ya. Nah, misalnya lemparan pertama menghasilkan H. Setelah lemparan pertama menghasilkan H, lemparan kedua juga ada 2 kemungkinan, kalau nggak H ya T gitu. Ya, kemudian misalkan lemparan pertama H, lemparan kedua T gitu ya. Nah, berikutnya lemparan ketiga juga bisa H, bisa T. Jadi kalau misalkan lemparan pertama H, lemparan kedua T juga, jadi hasilnya ya ini ya. H, T, T gitu. Ya. Pertama kepala, yang kedua ekor, ketiga ekor. Nah, di sini kita buat diagram pohon seperti ini ya, sama ketika lemparan pertama T ya, kedua juga bisa H, bisa T, ketiganya bisa H, bisa T juga. Jadi di sini kita dapatkan titik sampelnya ada 3 seperti ini ya. Nah, ini namanya diagram pohon. Dari diagram pohon ini kita mendapatkan 8 titik sampel ya. Jadi ruang sampelnya adalah seperti ini ya. Ada 8 titik sampel. Seperti itu ya. Kita bisa menggunakan bantuan diagram pohon. Ini namanya diagram pohon. Oke, pertanyaan berikutnya tentang tentukan kejadian E, yaitu tepat 2 kepala muncul. Jadi 2 kepala muncul. Jadi 2 kepala 1 ekor berarti ya. Bisa ekornya itu muncul di yang lemparan pertama, bisa di kedua, bisa ketiga. Gitu ya. Dari ruang sampel yang tadi kita pilih yang hanya ada 2. Dan ternyata ini ya. Jadi bisa HHT, HTH, THH. Nah, ini adalah event E ya. Event kejadian di mana 2 kepala, tepat 2 kepala muncul ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan kejadian F, yaitu setidaknya sebuah kepala muncul. Jadi bisa muncul 1, bisa muncul 2, bisa muncul 3 gitu ya. Nah, dari ke-8 titik sampel yang tadi hanya ada 1 yang tidak ada H-nya ya, yang T, T, T. Nah, ini yang 7 ini sisanya ya ada H-nya ya. Jadi ini ruang sampelnya ini ya. Memiliki 7 anggota. Seperti itu ya. Oke, ini contoh terapan. Misalkan di sini ada sebuah bioskop gitu ya. Di sini
ada pemutaran perdana sebuah film pada jam 13 gitu ya. Kemudian manajer bioskop tersebut dia mencatat berapa pengunjung yang hadir pada saat itu gitu ya. Dimana di sini bioskop tersebut memiliki kapasitas 500 tempat duduk. Ya. Nah, pertama tentukan ruang sampel dari eksperimen tersebut. Nah, ini kan yang dicatat oleh manajer itu berapa banyak pengunjung. Pengunjung yang mungkin untuk datang itu kan bisa 2 orang, bisa 10 orang, bisa 15 orang gitu ya. Bisa nggak ada yang datang sama sekali gitu ya, 0. Bisa juga full gitu 500. Jadi di sini ya outcomes-nya gitu ya 0 sampai 500. Jadi kita punya di sini ruang sampelnya ya 0, 1, 2, 3 sampai 500. Ini ada sebanyak 501 buah kemungkinan gitu ya. Pengunjung yang hadir itu ya. Jadi ini adalah ruang sampelnya seperti ini. Karena yang mungkin hadir antara 0 ya 0 bisa sampai 500 begitu ya. Kemudian deskripsikan kejadian E, yaitu kurang dari 50 orang menghadiri pemutaran film. Jadi kejadian E ini adalah kejadian di mana yang hadir kurang dari 50 orang. Kurang dari 50 berarti 49 paling banyak ya. Bisa 49, bisa 20, bahkan tidak ada sekalipun yang datang juga itu termasuk. Berarti di sini E itu dari 0 sampai 49 ya. Kejadian E itu. Kemudian deskripsikan kejadian F, yaitu bioskop lebih dari setengah penuh. Setengah penuh itu 250 karena kapasitasnya 500. Berarti kalau lebih dari setengah penuh berarti mulai dari 251 ya. 251 sampai 500. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian bab 7.1. Kita akan lanjutkan di subbab 7.2.